Di tengah malam yang sunyi, seorang wanita muda, Alia, terpaksa melawan dua anggota polisi yang mencoba memanfaatkan kekuasaannya untuk memeras dan melecehkannya. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia menggunakan kemampuan pencaksilat PSHT yang telah dilatihnya sejak kecil, membela dirinya sendiri. Namun, setelah memberikan kesaksian di kantor polisi, Alia dihadapkan pada kenyataan pahit. Tanpa bukti, keadilan tampak jauh dari jangkauannya. Bahkan ia harus mendekap di tahanan karena melukai polisi. Akankah Alia bisa membuktikan dirinya atau justru terjerat dalam sistem yang korup? Saksikan perjalanan penuh perjuangan, di mana kebenaran dan keadilan diuji hingga batasnya. Namun sebelum kisahnya dimulai, silahkan kalian tulis di komentar di daerah mana kalian menonton video ini. Dan mari kita mulai kisahnya. Alia, seorang wanita muda berusia 26 tahun, dikenal di desanya di Kecamatan Sumber Sekar, sebuah daerah yang terletak di kaki Gunung Arjuna, sebagai sosok yang cerdas, berbakat, dan tak kenal lelah. Dengan wajah cantik yang selalu dihiasi senyum hangat, Alia tak hanya menjadi inspirasi bagi teman-temannya, tetapi juga bagi banyak anak muda yang ingin belajar dan berkembang. Namun, lebih dari sekadar kecantikan luar, Alia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, sesuatu yang telah membentuknya menjadi pribadi yang kuat dan berani, pengalaman hidup yang penuh perjuangan dan keuletan. Sejak kecil, Alia sudah mengenal dunia seni bela diri, khususnya pencak silat. Ia diajari oleh ayahnya, Prabowo, seorang mantan atlet pencak silat PSHT yang kini menjadi pelatih di perguruan silat setempat. Sejak usia 5 tahun, Alia sudah mulai belajar dasar-dasar pencak silat di halaman belakang rumah mereka yang terletak di pinggiran desa Sumber Sekar. Rumah mereka sederhana, dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman buah-buahan dan bunga warna-warni. Namun di sanalah Alia pertama kali merasakan kerasnya dunia olahraga bela diri. Ayahnya, meskipun sudah tidak muda lagi, selalu memperlakukan Alia dengan serius dalam latihan. Pencak silat bukan hanya soal kekuatan fisik. Nah, ini tentang disiplin, kesabaran, dan pengendalian diri. Seringkali Prabowo mengingatkan Alia dengan suara tegas namun penuh kasih. Sejak awal, Alia tahu bahwa setiap gerakan yang diajarkan ayahnya bukan hanya untuk memenangkan pertandingan, tetapi juga untuk mengasah karakter. Oleh karena itu, ia menaruh seluruh perhatiannya dalam setiap gerakan, meskipun kadang terasa berat dan membuat tubuhnya kelelahan. Alia tumbuh menjadi seorang gadis yang tangguh, baik secara fisik maupun mental. Ia melanjutkan latihan pencak silat hingga remaja, bahkan seringkali tampil dalam berbagai kompetisi silat di wilayah Jawa Timur. Hasilnya, ia meraih banyak penghargaan, dari tingkat kabupaten hingga provinsi, mengukir prestasi yang membuatnya dikenal sebagai salah satu atlet pencak silat terbaik di daerahnya. Tetapi, meskipun prestasinya gemilang, Alia selalu tetap rendah hati, tidak pernah membanggakan diri di hadapan orang lain. Ia justru merasa bahwa pencapaian itu adalah bagian dari dedikasinya terhadap apa yang ia cintai. Namun, kehidupan Alia tidak hanya tentang olahraga. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Malang, mengambil jurusan desain grafis. Alia ingin mendapatkan ilmu yang berguna untuk masa depan, selain ilmu silat yang sudah tertanam sejak kecil. Di kampus, ia menjadi mahasiswa yang aktif, berprestasi, dan memiliki banyak teman. Meski begitu, ia selalu menyempatkan diri untuk berlatih pencak silat di waktu luangnya. Alia bekerja keras untuk menyeimbangkan antara kuliah, latihan, dan kehidupannya sebagai wanita muda yang ingin membangun masa depan yang cerah. Setelah lulus, ia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan desain grafis di Malang. Perusahaan tersebut terkenal di kalangan anak muda sebagai tempat yang kreatif dan inovatif, yang juga memberi kebebasan bagi karyawannya untuk mengembangkan potensi diri. Namun, meski hidup Alia tampak sempurna, ada satu hal yang selalu membuatnya gelisah, saat-saat ketika ia tidak dapat berlatih silat. Pencak silat adalah bagian dari jiwanya, dan setiap kali ia tidak bisa mengasahnya, rasanya ada yang hilang. Karenanya, setiap minggu, Alia meluangkan waktu untuk mengajar silat kepada anak-anak di kampungnya. Hal ini ia lakukan bukan hanya sebagai bentuk rasa terima kasih pada ayahnya yang telah mengajarkannya, tetapi juga sebagai cara untuk meneruskan semangat silat kepada generasi muda di desanya. Di desa Sumber Sekar, Alia adalah sosok yang sangat dihormati. Meskipun ia bekerja di kota dan tidak selalu berada di kampung, setiap kali ia pulang, banyak orang yang datang untuk bertanya, meminta saran, atau sekadar berbincang tentang kehidupan. Alia, dengan senyum lembut dan sikap ramah, selalu menyempatkan diri untuk mendengarkan dan memberikan nasihat kepada siapa saja yang membutuhkan.
Orang-orang di desanya mengenalnya sebagai wanita yang penuh perhatian, bijaksana, dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Malam itu, di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan, Alia duduk bersama beberapa teman lama. Suasana hangat dengan suara gelak tawa mengisi udara. Warung itu, milik seorang teman dekatnya, Pak Budi, menjadi tempat pertemuan para pemuda kampung untuk berbincang tentang berbagai hal, mulai dari gosip desa hingga berita nasional. Alia sering datang ke sini setelah pulang kerja, sekadar untuk bersantai dan menikmati secangkir kopi hangat. Semuanya baik-baik saja, kan, Alia? Tanya Pak Budi, yang sudah cukup mengenal Alia sebagai seorang wanita yang cerdas dan pekerja keras. Alhamdulillah, Pak Budi, pekerjaan lancar, dan saya masih bisa melatih anak-anak di desa, jawab Alia dengan senyum tulus. Ia memandang sekitar, menikmati kedamaian yang diberikan oleh suasana desa yang tenang ini. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, Alia memutuskan untuk pulang. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan berjalan menuju mobilnya yang terparkir tidak jauh dari warung. Dengan langkah ringan, ia melaju menuju jalan utama yang akan membawanya ke rumah di pinggiran Malang. Malam itu, langit di atas Malang tampak gelap, diselimuti awan yang bergerak cepat seolah mempercepat waktu. Suasana kota yang biasanya riuh, kini sunyi, hanya diiringi oleh suara angin malam yang berbisik pelan. Alia mengemudikan mobilnya, sebuah sedan putih yang sudah beberapa tahun menemani perjalanan hidupnya, melintasi jalan-jalan utama yang masih ramai, meski perlahan mulai sepi seiring berjalannya waktu. Malam sudah larut ketika Alia memutuskan untuk pulang ke rumah di pinggiran kota. Ia menoleh sekilas ke arah jam di dashboard mobilnya, pukul 10.30 malam. Waktu sudah cukup malam, namun ia merasa tak ada salahnya untuk pulang sedikit terlambat. Lagi pula, esok hari adalah hari libur, dan ia masih bisa beristirahat setelah seharian bekerja. Namun, saat ia melaju di jalan raya yang sepi, sebuah kendaraan tiba-tiba muncul di belakangnya. Alia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Mobil itu tampaknya mengikuti dengan jarak yang cukup dekat, membuat perasaannya sedikit tidak nyaman. Ia mempercepat laju mobilnya sedikit, berharap mobil tersebut akan pergi, tetapi mobil itu tetap mengikuti. Tak lama kemudian, Alia melihat di depan ada sebuah pos polisi yang sepi. Dua motor patroli berdiri di samping jalan, dan sebuah mobil polisi terparkir di sana. Saat mobilnya semakin mendekat, lampu merah mobil polisi itu menyala, dan tiba-tiba, tanpa peringatan, mobil tersebut melaju mendekat dan menyalipnya. Tak lama setelah itu, mobil polisi itu berhenti, memblokir jalan, dan memberi tanda agar Alia berhenti. Jantung Alia berdebar cepat. Ia menurunkan kaca mobilnya sedikit, sambil mengamati dua polisi yang berdiri di dekat mobil polisi, mengarahkannya untuk berhenti. Salah satu polisi, yang mengenakan seragam biru dengan lencana bertuliskan Polsek Malang, mendekat ke jendela mobilnya. "Selamat malam, Mbak," sapa polisi itu dengan suara serak, seolah memaksakan senyum. "Boleh kami cek identitas Anda?" Alia merasa sedikit terkejut, namun tetap berusaha tenang. "Ada masalah apa, Pak?" tanya Alia. Matanya memandang ke arah dua polisi tersebut. Polisinya terlihat agak mencurigakan, dari gerak-gerik mereka yang agak terburu-buru hingga tatapan mata mereka yang tak ramah. "Ah, ini hanya pemeriksaan rutin, Mbak. Kami harus pastikan bahwa kendaraan Anda tidak melanggar aturan," jawab polisi yang lebih muda, seorang lelaki bertubuh besar dengan wajah kasar, yang memperkenalkan dirinya sebagai Bribtu Joko. Alia merasa sedikit ragu, tapi ia menuruti permintaan mereka, membuka pintu mobil dan menyerahkan surat-surat kendaraan. Polisi tersebut memeriksa dengan sangat teliti, seolah mencari-cari kesalahan yang tidak ada. Alia menahan napas, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Mobil Anda kelihatan sangat baru." "Ya, Mbak," kata Bribtu Joko sambil membuka-buka surat-surat itu tanpa memperhatikan kesopanan. "Pasti mahal, kan? Bagaimana kalau kami bantu Anda dengan masalah ini? Kalau ada sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cara damai, tidak perlu ribet." Alia merasa ada yang aneh dengan kata-kata polisi itu. Senyum tipis terukir di wajah Bribtu Joko, namun senyumnya itu terasa dingin, hampir menyeramkan. Ini bukanlah pemeriksaan biasa, pikir Alia. Matanya menatap tajam ke arah dua polisi itu. "Tolong segera beri penjelasan, Pak. Saya hanya ingin pulang," jawab Alia dengan suara tegas, mencoba menjaga jarak emosional dari situasi yang mulai tidak nyaman ini. Namun, polisi yang satu lagi, Brigadir Anton, yang berdiri di samping Bribtu Joko, mulai mendekat.
Ia mengedipkan matanya pada rekannya dan memberikan isyarat untuk melanjutkan permainan mereka. Dengan suara lebih rendah dan penuh tekanan, Anton berkata, "Kami cuma butuh sedikit uang, Mbak. Uang damai. Supaya Anda tidak perlu repot-repot ke kantor polisi. Jangan buat kami susah, ya?" Alia menelan ludah. Rasa takut mulai merayap dalam dirinya. Namun ia berusaha mengendalikannya. Keduanya jelas tidak berpikiran baik. Rasa curiga mulai menguasai pikirannya. Dan ia merasakan ancaman yang nyata. "Saya tidak akan memberi uang kepada Anda," jawab Alia dengan tegas. Namun dalam hati ia mulai khawatir. Bribtu Joko dan Brigadir Anton saling bertukar pandang. Mereka tidak suka dengan penolakan itu. "Jangan salah paham, Mbak," kata Bribtu Joko dengan nada yang lebih mengancam. "Kami hanya ingin sedikit bantuan. Lagi pula, kota ini bukan tempat yang aman untuk wanita sendirian malam-malam begini." Alia merasa seluruh tubuhnya mulai tegang. Perasaan tidak enak semakin kuat. Ia bisa merasakan tangan Anton yang semakin mendekat ke arah kaca jendela. Tiba-tiba, Anton membuka pintu mobilnya dengan kasar dan menarik Alia keluar. "Hei, jangan sentuh saya!" teriak Alia, melawan saat Anton menariknya keluar dari mobil. Namun, Bribtu Joko ikut campur dan menahan tubuhnya. "Jangan melawan, Mbak. Kalau Anda ingin masalah ini cepat selesai, berikan saja sedikit uang. Tidak perlu ribet," kata Joko dengan nada yang semakin kasar. Alia menahan diri, mencoba untuk tidak panik. Dalam situasi seperti ini, ia tahu harus tetap tenang. Pencak silat yang ia pelajari selama bertahun-tahun mulai teringat kembali. Latihan demi latihan, berbagai teknik yang mengajarkan pengendalian diri mulai mengalir dalam pikirannya. Namun, ketegangan meningkat saat Anton semakin mendekat. Tiba-tiba, dengan gerakan yang cepat dan terukur, Anton menyentuh tubuh Alia dengan kasar. Sesuatu dalam diri Alia pecah. Hatinya yang penuh dengan rasa marah dan malu tidak bisa lagi terkendali. Ini bukan hanya soal uang, bukan hanya soal aturan yang dilanggar. Ini soal penghormatan dan harga diri. "Aku tidak akan diam," teriak Alia dalam hati. Tanpa pikir panjang, ia mengalihkan tubuhnya, memanfaatkan kelincahan dan kecepatan yang sudah ia latih selama bertahun-tahun. Dengan gerakan silat yang lembut namun mematikan, Alia memutar tubuhnya dan meluncur ke samping Anton, menendang pinggulnya dengan kaki kiri. Anton terhuyung mundur, kaget dan terjatuh. Bribtu Joko yang melihatnya langsung terkejut dan mencoba untuk menarik senjata api dari holsternya. Namun Alia sudah siap. Dengan gerakan cepat, ia menghindar dan memukul tangan Joko hingga senjata itu terlepas. Sebelum Joko sempat bergerak, Alia melancarkan serangan telak ke bagian dada Joko, yang membuatnya terjatuh ke tanah. "Jangan coba-coba lagi," teriak Alia dengan suara yang penuh kemarahan, meski ada sedikit kegelisahan dalam dirinya. Namun, itu sudah terlambat. Kedua polisi itu tergeletak di tanah, tak berdaya. Alia berdiri di sana, dengan napas terengah-engah, menatap kedua polisi yang kini terjatuh. Hatinya bergejolak, antara rasa marah, takut, dan lega. Setelah kedua polisi terjatuh dan terkulai lemah di tanah, dia berdiri di sana dengan napas terengah-engah. Tubuhnya sedikit gemetar namun penuh tekad. Suasana hening mencekam menyelimuti jalan yang semula begitu sunyi. Kini seakan-akan terperangkap dalam momen penuh ketegangan. Meski telah melawan, Alia merasa ada sesuatu yang mendalam yang bergulat dalam dirinya. Kemarahan, perasaan terhina, dan kesadaran bahwa hidupnya telah berubah dalam sekejap. Kedua polisi itu, Bribtu Joko dan Brigadir Anton, terbaring tak berdaya di jalan yang gelap, tak bisa bergerak. Alia mengamati mereka sejenak, merasakan campuran perasaan yang rumit. Rasa marah yang mendalam masih menggelora dalam dirinya. Namun di sisi lain, ada rasa lega karena telah berhasil membela diri. Wajah mereka yang penuh kebencian dan kebohongan kini terkulai di bawahnya, tak berdaya, dan Alia tahu ia telah membuat pilihan yang benar. Tetapi, sesuatu yang lebih besar dari sekadar membela diri berkecamuk dalam pikirannya. Ini adalah tentang ketidakadilan yang lebih luas yang harus dihadapi. Alia menatap kedua polisi yang terbaring di depan matanya, mengingat dengan jelas serangan-serangan yang mereka lancarkan, serta pelecehan yang dia terima. Hatinya sakit, perasaan terhina mengalir deras dalam dirinya. Selama ini, ia telah bekerja keras untuk menjaga harga dirinya. Namun malam ini, harga dirinya tercabik-cabik dengan kejam oleh orang-orang yang seharusnya melindungi. Keringat dingin mengalir di keningnya, tubuhnya terengah. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah waktunya untuk berdiri tegak, untuk menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan ketidakadilan terus berlanjut.
Dengan hati yang masih berdebar, Alia memutuskan untuk tidak meninggalkan mereka begitu saja. Ia mengeluarkan ponselnya dari tas, dan dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menekan nomor yang sudah tak asing lagi di telinganya. Nomor polisi, nomor atasan dari kedua petugas tersebut. Polsek Malang, ada yang bisa saya bantu? Suara di ujung sana terdengar formal dan sedikit terdengar lelah. Namun, di balik itu, Alia merasakan ketegangan yang kuat. "Pak, saya Alia," kata Alia dengan suara tegas. Meski ada sedikit ketegangan dalam setiap kata yang keluar. "Tolong segera datang ke Jalan Raya Tidar." Dua anggota polisi dari Polsek Malang, Bribtu Joko dan Brigadir Anton, mereka memalak saya dan melakukan pelecehan. Mereka sekarang sudah tidak mampu bergerak. Saya melumpuhkan mereka. Ada keheningan yang cukup lama di telepon. Alia bisa merasakan, meskipun suara di sana tetap terdengar tenang, ada ketegangan yang menggantung di udara. "Baik, Alia, kami akan segera mengirimkan tim ke lokasi. Harap tetap di tempat. Jangan pergi dari sana." Setelah menutup telepon, Alia menatap dua polisi yang terbaring tak berdaya di tanah. Mereka terkulai dengan posisi yang sangat memalukan, tidak mampu melakukan apapun. Alia tahu ini bukan hanya tentang dirinya. Ini lebih besar. Ini adalah pesan untuk mereka, untuk sistem yang mereka wakili, yang telah dibajak oleh korupsi dan keburukan. Dalam hatinya, Alia berharap perbuatannya bisa membuka mata orang-orang di sekitarnya. Namun, seiring menunggu kedatangan petugas yang lebih tinggi, perasaan cemas menyelinap dalam diri Alia. Apa yang akan terjadi setelah ini? Ia sudah melawan, namun ia tahu keputusan ini bisa mempengaruhi seluruh hidupnya. Tidak mudah untuk melawan institusi yang begitu kuat, apalagi polisi yang seharusnya menjadi pelindung. Meskipun ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah tindakan yang benar, tapi ia juga sadar bahwa ketidakadilan seringkali berbalik pada mereka yang berani melawan. Namun, meskipun ketegangan itu mulai meresap dalam dirinya, Alia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dalam hati, dia merasa puas, merasa bangga telah berdiri tegak dan tidak membiarkan dirinya diinjak. Pencak silat telah mengajarinya untuk tidak hanya melawan dengan fisik, tetapi juga dengan kekuatan hati. Tak lama setelah itu, mobil patroli tiba di lokasi. Petugas yang turun dari mobil adalah AKP Wira, seorang perwira yang dikenal dengan sikap tegasnya. Namun ia adalah sosok yang dihormati oleh para anggotanya karena integritas dan pengabdiannya yang tinggi. Wira langsung memeriksa kondisi Bribtu Joko dan Brigadir Anton yang masih tergeletak tak berdaya di jalan. "Alia, kamu yang melakukannya?" tanya AKP Wira dengan nada yang sangat serius. Alia mengangguk. Matanya tak berkedip dari kedua polisi yang terjatuh di sana. "Mereka memalak saya, Pak. Mereka mencoba melecehkan saya. Saya tidak bisa diam saja." AKP Wira mengangguk perlahan. Matanya yang tajam memandang kedua polisi yang tergeletak. "Saya mengerti," katanya dengan suara datar. Namun ada ketegangan yang jelas dalam suaranya. "Kami akan menyelidiki ini lebih lanjut." Setelah beberapa saat, Bribtu Joko dan Brigadir Anton akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara Alia diminta untuk memberikan keterangan lebih lanjut di kantor polisi. Meskipun merasa sedikit lega, Alia tahu ini baru permulaan. Perjuangannya untuk melawan ketidakadilan baru saja dimulai. Alia tiba di kantor polisi, ditemani AKP Wira yang menemani selama perjalanan. Suasana di kantor polisi malam itu terasa tegang. Beberapa anggota polisi memandang Alia dengan pandangan yang berbeda-beda. Ada yang tampak penuh rasa hormat. Ada juga yang tidak dapat menyembunyikan tatapan sinis mereka. Namun, Alia tetap teguh. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Di ruang pemeriksaan, Alia memberikan kesaksian dengan jelas dan penuh keyakinan. Ia menceritakan kejadian malam itu, bagaimana ia dihentikan oleh kedua polisi tersebut, dipaksa memberikan uang, dan bagaimana mereka mulai melecehkannya secara fisik. Meskipun suasana mencekam, Alia tidak merasa gentar. Ia berbicara dengan penuh keberanian, meyakini bahwa apa yang ia lakukan adalah tindakan yang benar. Namun, setelah mendengarkan keterangan Alia, polisi yang menangani kasus tersebut tampak tidak yakin. Mereka menyebut bahwa keterangan Alia tidak didukung bukti yang cukup. "Kamu melukai dua anggota kepolisian, Alia," kata salah satu penyidik dengan nada serius. "Namun kami tidak memiliki bukti kuat untuk mendukung tuduhan pelecehan dan pemerasan yang kamu sebutkan." Alia terdiam, perasaannya campur aduk. Rasa kecewa menyelimuti dirinya. Namun ia mencoba tetap tenang. Ia tahu, meskipun cerita yang ia sampaikan sejujurnya adalah kenyataan, tanpa bukti yang memadai,
kesaksiannya tidak akan berarti apa-apa. Akhirnya, keputusan pun jatuh. Alia diberitahu bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, ia akan ditahan sementara waktu atas dugaan penganiayaan terhadap anggota kepolisian. Kami tidak bisa melepaskanmu begitu saja. Kami harus memprosesnya lebih lanjut, kata petugas itu tanpa ekspresi. Alia merasa dunia seakan berputar di sekelilingnya. Ia merasa seolah langkahnya tertahan, terjebak dalam ketidakadilan yang tidak bisa ia atasi dengan mudah. Saat petugas itu mempersiapkan surat penahanan, Alia berpikir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Perjuangannya belum berakhir, dan ketidakpastian kini menggantung di atas kepalanya. Semua yang ia harapkan adalah keadilan, namun keadilan itu seakan-akan jauh dari jangkauannya. Di tengah ketegangan itu, Alia hanya bisa menatap kosong ke depan, bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi padanya.